Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan selalu penuh semangat. Hari ini kita bertemu kembali dalam tema ketiga, tugas sehari-hari, subtema kedua, tugasku sehari-hari di sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu, mohon berkat dari Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena berkat-Mu hari ini kami boleh memulai kembali pelajaran kami di kelas 2. Berkatilah kami agar kami semua dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan fokus dalam mendengarkan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Tuhan, sertailah dan berkatilah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, persiapkan dirimu untuk pembelajaran hari ini. Ingat, tetap semangat. Lalu fokus ya. Tetap fokus dan konsentrasi supaya nanti dalam mengerjakan tugasnya anak-anak dapat mengerjakannya dengan benar dan tepat. Kita mulai pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengajak anak-anak untuk dapat mengenal keberagaman suku yang ada di Indonesia. Mengajak anak-anak untuk dapat memahami isi dari sebuah teks. Supaya anak-anak dapat mengenal manfaat bermain bola. Dapat menyebutkan kesetaraan nilai uang. Keragaman suku bangsa Indonesia merupakan kekayaan bagi bangsa kita. Budaya saling menghormati harus kita lestarikan sejak dini. Salah satunya dalam pergaulan bermasyarakat. Kita tidak hanya bertemu orang satu suku, tetapi dapat juga bertemu dengan suku lain. Kita harus belajar menerima suku-suku lain dengan perbedaan fisik, kebiasaan, atau adat istiadat mereka, yaitu dengan cara mengenal lebih dalam suku-suku lainnya, memahami kebiasaan, bahasa, dan adat istiadat mereka. Di Indonesia, ini ada gambar peta Indonesia, ada beragam dan banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Kebiasaan mereka juga beragam, bahasa, dan adat istiadat mereka. Kita harus saling menghormati. Di dalam kelas kita, satu kelas pun, kita berbeda suku, berbeda bahasa, yaitu bahasa daerah. Tetapi kita disatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Ada banyak loh, apa saja ya? Hari ini kita hanya mengenal beberapa dulu ya. Ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Tara berpasangan dengan Lydia. Bintang berpasangan dengan Yosef. Mereka berempat ternyata berasal dari suku dan asal daerah yang berbeda-beda. Tetapi mereka tetap dapat belajar bersama, bermain bersama, berdinamika bersama, dan melakukan kegiatan bersama. Kita akan cari tahu Tara dari daerah mana, dari suku mana, Lydia, Bintang, dan juga Yosef. Tara berasal dari Bengkulu. Nah, ini dia gambar
suku Bengkulu. Bentuknya seperti ini, rumahnya adalah rumah panggung. Pakaian adatnya seperti ini. Lalu ada Lydia. Lydia berasal dari Jawa. Ciri khas orang Jawa, suku Jawa adalah seperti ini. Ini adalah pakaian adat orang Jawa. Jadi Tara berasal dari Bengkulu, lalu Lydia berasal dari Jawa. Kemudian ada Bintang. Bintang berasal dari Sumatera Utara. Sumatera Utara sering disebut sebagai orang Batak. Siapa orang Batak di sini? Nah, ini dia ciri khas orang Batak dengan pakaian adatnya. Gambarnya seperti ini. Jadi kalau anak-anak melihat ada acara atau kegiatan acara adat yang menggunakan baju adat seperti ini, adalah orang Batak, suku Batak. Lalu Yosep berasal dari Bali. Ini dia, orang Bali, suku adat Bali. Menggunakan ikat pinggang. Lalu yang laki-laki ada ikat kepalanya. Inilah suku adat dari Tara, Bintang, Yosep, dan Lydia. Tara tadi berasal dari Bengkulu, Lydia berasal dari Jawa, Bintang berasal dari Sumatera Utara, dan Yosep berasal dari Bali. Mereka berempat memiliki suku dan daerah yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bersatu dan saling menghormati. Sekarang Ibu mau mengajak anak-anak untuk bermain tebak-tebakan. Membaca sebuah teks tentang bermain tebak-tebakan. Hari ini Ibu Guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Bintang mengangkat beberapa kartu. Lalu Yosep menjawab, 2.000 rupiah. Semuanya asik bermain, semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semuanya saling membantu teman. Membantu teman merupakan tugas siswa. Salah satu tugas kita adalah belajar, menaati aturan yang ada di sekolah, dan juga membantu teman yang ada di sekolah. Jika teman membutuhkan bantuan, kita harus membantunya. Jangan kita diamkan saja. Contohnya ada teman yang jatuh. Kita biarkan sajakah dia jatuh? Tidak, tetapi kita akan membantunya. Membawa ke UKS, memberitahu guru yang berjaga di UKS, dan guru akan memberikan pertolongan, yaitu memberikan obat pada lukanya. Baik anak-anak, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyusun, membuat kalimat sederhana dari kata di bawah ini. Kata pertama adalah bermain. Dari teks di atas, pasti kita akan menemukan kata bermain. Lalu kita akan membuat kalimat. Kalimatnya yaitu, apa ya kira-kira? Bermain tebak-tebakan, ya, bisa dengan kata bermain tebak-tebakan. Lalu yang kedua, dari kata membantu, kita akan membuat sebuah kalimat. Yuk kita cermati teks di atas yang ada kata membantu. Apa? Ya, kita menemukan sebuah kalimat yaitu membantu teman merupakan tugas siswa. Atau juga dengan kata semua saling membantu teman. Bisa ya kalimatnya? Lalu dengan kata kartu uang. Mari kita cari tahu. Ada kalimat Ibu Guru memberi tugas membuat kartu uang. Kemudian kata belajar.
Apa ya kalimat yang bisa kita buat dari kata belajar? Semua siswa asik belajar dengan bermain. Kemudian kata berikutnya yaitu kata kelompok. Kita akan membuat kalimat dari kata kelompok. Ada kalimat, setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Anak-anak, ini contoh kalimat yang ibu guru buat. Jika anak-anak menemukan kalimat yang lain dari kata bermain, membantu, kartu uang, belajar, kelompok juga boleh. Boleh disebutkan, boleh dikatakan kepada orang tuanya, Mama, Papa, saya mau membuat kalimat dari kata bermain. Nah, sebutkan kalimat dari kata bermain tadi. Jadi kalimatnya tidak harus dari teks yang ada di atas ini. Kemudian, Bu Lili mau mengajak anak-anak untuk mengamati gambar ini. Ada yang tahu gambar apa ini? Sedang apa mereka ya? Sedang apa? Ya, mereka sedang bermain sepak bola. Siapa di sini pernah melihat orang bermain sepak bola? Cuci tangan. Atau siapa yang pernah bermain sepak bola? Biasanya anak-anak putra, anak-anak laki-laki, anak-anak cowok suka bermain sepak bola. Mereka semua bergembira bermain sepak bola. Pernah nggak anak laki-laki Bu Lili ini pernah bermain sepak bola? Siapa yang pernah? Semua anak laki-laki pasti pernah bermain dan suka bermain sepak bola. Bermain sepak bola dilakukan secara berkelompok. Tetapi jika kelompoknya tidak banyak, juga bisa dilakukan kelompok yang kecil ya, jika bermain di rumah. Nah, pagi ini Pak Guru mengajak Benny dan teman-temannya. Oh, di sini ada Benny dan teman-temannya yang bermain. Mereka bermain sepak bola. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Pemanasannya yaitu mereka belajar menendang, menggiring dan menangkap bola. Kemudian mereka melakukan permainan sepak bola. Setiap tim bekerja sama dengan baik. Jadi mereka, Benny dan teman-teman sebelum melakukan permainan sepak bola, mereka melakukan pemanasan. Pemanasannya berupa menendang, menggiring, dan menangkap bola. Setelah mereka melakukan kegiatan itu, baru mereka melakukan permainan sepak bola. Bermain sepak bola ada manfaatnya loh. Apa manfaatnya? Manfaat besar, anak jago bermain sepak bola. Yang pertama, mampu berkoordinasi dengan tim. Karena bermain sepak bola itu bersama tim, tidak sendirian. Berkelompok yang disebut dengan tim. Kemudian, akan lebih menghargai orang lain. Karena dengan bermain bersama tim, kita tidak bermain sendiri, bermain bersama, kita menghargai permainan teman. Bermain bersama tim, kita pun belajar untuk menghargai orang lain. Kemudian, mampu menerapkan strategi yang kuat. Bekerja sama membentuk sebuah strategi agar bisa menang ketika bermain sepak bola. Kemudian melatih pandai mengambil keputusan ketika bermain, menggiring bola, menendang bola bersama. Kita pun di sini dilatih untuk mengambil keputusan. Bola ini akan kita giring kepada siapa? Kepada teman yang sebelah kiri, sebelah kanan, atau yang sebelah
depan sekali. Di sini kita belajar untuk mengambil keputusan secara cepat bahwa bola ini akan kugiring dan kutendang kepada teman yang di sana. Inilah manfaat bermain sepak bola. Dina, perhatikan gambar berikut ini. Ketika bermain, pasti akan kita temui hal seperti ini. Apalagi yang namanya bermain bola. Seperti pada gambar yang pertama, ada 2 orang yang sedang menggiring bola. Di dalam permainan sepak bola, kita akan berusaha merebut bola dari lawan. Nah, gambar yang pertama, seorang anak yang berbaju biru sedang menggiring bola, tetapi anak yang berbaju hijau berusaha untuk merebutnya. Ternyata ketika dia merebut bola, dia tidak sengaja menendang kaki teman yang berbaju biru, yang mengakibatkan teman yang berbaju biru jatuh. Dalam permainan sepak bola, semua bekerja sama dengan baik. Walaupun ada yang jatuh, mereka tidak marah. Teman yang berbaju biru menolong teman yang berbaju hijau yang sudah menendang tadi, yang tidak sengaja menendang kaki anak yang berbaju biru, menolong anak yang berbaju biru untuk berdiri, lalu meminta maaf. Maaf karena tidak sengaja melakukannya. Setelah menolongnya, membawa ke UKS agar luka pada teman yang jatuh tadi diberi obat supaya tidak terjadi infeksi. Lalu berikutnya adalah meminta maaf dan memaafkan, mereka saling memaafkan karena kejadian tadi dilakukan tanpa sengaja. Tidak sengaja dilakukan karena sedang berusaha merebut bola, yang satu berusaha tetap menjaga bola agar tidak direbut oleh temannya. Anak-anak, jika bermain jangan marah-marah ya. Jika terjadi hal seperti pada gambar di atas, memintalah maaf, dan jika kita yang terluka, maafkanlah temanmu. Dan jangan lupa bantu teman untuk mendapatkan pertolongan pertama. Begitu ya. Sekarang ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengenal nilai mata uang dan kesetaraan nilai mata uang. Kesetaraan nilai mata uang adalah nilai yang dapat sama dengan nilai mata uang lainnya. Berarti nilai mata uang yang satu dengan yang kelompok yang satu sama. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Uang berapa ini? Uang 1.000, uang logam 1.000. Uang logam 1.000 sama dengan, nilainya sama dengan uang 500-an yang jumlahnya 2. Nilainya sama-sama 1.000. Yang satu cuma 1, yaitu 1.000. Yang kelompok berikutnya ada 2 uang 500. Tetapi nilai mata uangnya sama. 1 keping uang 1.000-an sama dengan 2 keping uang 500-an. Contoh berikutnya, 1 uang logam 200 rupiah. Uang logam 200 rupiah nilainya sama dengan uang 100 yang jumlahnya 2. 1 keping uang 200-an sama dengan 2 keping uang 100-an. Jadi nilainya sama-sama 200 rupiah. Contoh berikutnya, kita bersama uang kertas. Uang kertas ini nilainya 2.000. Uang kertas 2.000 ini sama dengan 2 lembar uang 1.000. 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 2.000. Nilainya sama. Inilah yang disebut dengan kesetaraan.
1 lembar uang 2.000 sama dengan 2 lembar uang 1.000. Kemudian uang 5.000. Uang 5.000 ini sama dengan, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lembar uang 1.000. Uang 1.000 yang berjumlah 5 lembar ini jika dijumlahkan, maka nilainya adalah Rp5.000. Jadi, 1 lembar uang 5.000 sama dengan 5 lembar uang 1.000. Walaupun jumlah lembarnya lebih banyak, tetapi nilainya sama. Berikutnya, uang 10.000. Uang 10.000 ini setara dengan 2 lembar uang 5.000. 1 lembar uang 10.000 sama dengan 2 lembar 5.000. Nilainya sama. Yuk, kita mau mencari tahu bersama. Ibu punya uang logam Rp200. 1 keping uang Rp200 sama dengan titik-titik keping uang 100-an. Berapa ya? Berapa jumlah keping uang 100-annya? Dari uang Rp200 berapa? Ya, betul sekali. 2 keping uang 100-an. 1 keping uang 200 sama dengan 2 keping uang 100-an. Ini uang berapa? Uang kertas ini nilainya berapa? Ya, nilainya Rp2.000. Maka uang Rp2.000 nilainya. Uang Rp2.000 ini 1 lembarnya sama dengan titik-titik lembar uang 1.000. Berapa lembar uang 1.000-nya? Ada yang tahu? Berapa? Ya, betul sekali, 2 lembar uang 1.000. Jadi, 1 lembar uang 2.000 sama dengan 2 lembar uang 1.000. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak-anak sudah mengikutinya. Ibu berharap anak-anak tetap sungguh-sungguh fokus mempelajarinya. Boleh diperhatikan lagi, diulang kembali videonya supaya lebih mengerti, sehingga nanti ketika mengerjakan tugas dari ibu, anak-anak bisa benar-benar mengerjakannya. Ada tugas ya dari Bu Lili? Diberi waktu sampai hari Sabtu dalam pengumpulannya kepada guru kelas masing-masing. Jangan lupa ya, kita tutup kegiatan kita dengan berdoa bersama. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan menyertai, membimbing dan mendampingi kami selama kami belajar pada hari ini. Semoga apa yang dijelaskan Ibu Guru mampu kami mengerti dan kami pahami, sehingga menjadi bekal kami untuk selanjutnya dan juga menjadi bekal kehidupan kami. Tuhan berkati kami sehingga kami nanti dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Kini kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Berkatilah, lindungilah, dan dampingilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Bye-bye.